Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiman dari SD Negeri Gunung Tulu 01, Kecamatan Karangpojok, Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan strategi problem based learning yang mana saya laksanakan pada kelas 6 dengan tujuan agar peserta didik dapat mengerti tahapan-tahapan dalam rangka memecahkan masalah sesuai dengan sintak yang ada pada metode atau strategi problem based learning. Pembelajaran ini adalah merupakan refleksi terhadap proses yang saya laksanakan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat atau menonton tampilan dari video pembelajaran yang sudah kami laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya siang hari ini? Sehat semuanya? Ada yang tidak masuk? Tidak ada yang berarti masuk semua? Yuk, ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu dengan raditu billah aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dari bab yang sama, yaitu terkait dengan halal dan haram, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, yaitu terkait dengan praktek atau pelaksanaan dari pengetahuan tentang halal haram yang kita miliki. Tapi untuk sebelumnya Pak Guru berharap bahwa apa yang sudah dipelajari terkait dengan halal dan haram kemarin, baik dari pengertian maupun dasar-dasar hukum terkait halal dan haram, bisa diingat, bisa dilaksanakan. Contohnya kemarin ada contoh apa kemarin? Perbuatan yang sebenarnya itu tidak boleh dilaksanakan. Membuang sampah di sungai. Karena apa? Karena akan berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan, baik itu banjir, baik itu hilangnya kesuburan tanah karena sebab adanya sampah yang menumpuk yang tidak bisa diurai oleh tanah. Kalau tanah-tanah seperti daun, misalkan daun jati, dia kalau misalkan dibiarkan membusuk, itu akan menjadi sumber pupuk bagi alam yang di sekitarnya. Beda kalau plastik. Kalau kita membuang plastik, kita akan mendapatkan plastik itu masih utuh pada saat kita sudah kakek-kakek. Karena apa? Karena plastik itu susah diurai oleh tanah. Untuk selanjutnya, itu tentang pentingnya. Belum tentang makanan. Kemarin kalian sudah melihat bagaimana contoh daripada keadaan di mana kita mendapati atau menjumpai warung yang menjual barang-barang yang haram. Contohnya adalah daging babi, daging anjing, dan yang lainnya. Dan itu kemungkinan besar masih bisa kita jumpai di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan kemarin? Paling selemah-lemahnya daripada proses itu adalah menghindar daripada mengkonsumsi makanan-makanan
tersebut. Jangan malah menyengaja. Gimana sih rasanya, enak apa enggak sih? Lah ini murah kok. Nah, itu yang berakibat pada kita menjadi orang-orang yang tidak mau memegang teguh keimanan terkait dengan hukum halal dan haram. Untuk yang sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana melakukan kegiatan kita berbuat itu sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Sebelumnya, hal ini terkait dengan satu keadaan sosial kemasyarakatan. Pak Guru mau bertanya, yang masih ingat tentang rukun iman ada berapa? Angka 6. Di samping tentang rukun iman, apalagi yang berkaitan dengan agama Islam? Angka 6. Pak Guru bertanyanya angka 6. Yang diingat coba. Ingat apa? Angka 6. Ingat ada yang namanya surat Al-Kafirun. Jumlah ayatnya berapa? 6. Terus rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama. Iman yang kedua. Iman yang ketiga. Iman yang ketiga. Iman yang keempat. Iman yang keempat, Rasul Allah. Iman yang kelima. Iman yang keenam. Lanjut. Sekarang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Apalagi selain rukun Islam yang mewakili angka 5, yang diwakili oleh angka 5. Sholat, wudu, 5. Apalagi 5. Ya, ada yang tahu? Angka 5, angka 5. Pada saat kita mengetahui rukun iman yang keempat, itu ada angka 5 yang dapat kita telurkan dari situ. Apa itu? Rasul apa? Namanya apa? Yang 5? Pintar, Rasul ulul azmi. Siapa saja? Isa, terus Muhammad, terus Musa, terus Ibrahim. Satu lagi, Nabi Nuh. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran. Ya, tadi sudah sedikit kita mencairkan pikiran terkait dengan pengetahuan keagamaan. Jadi angka 5 itu bukan hanya angka yang terkait dengan matematika saja. Kita bisa menemukan itu mewakili satu pengertian, satu pemahaman di dalam agama. Angka 2, ada syahadat, ada macam-macam zakat, ada sholat subuh rakaatnya 2. Angka 3, ada sholat maghrib yang rakaatnya jumlahnya 3. Angka 4, banyak sholat zuhur, asar, dan isya. Ada lagi sifat wajib bagi seorang rasul. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar cara menerapkan ketentuan halal haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau sudah dewasa, kita tidak melakukan sholat 5 waktu. Kita kira-kira perbuatan itu halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena akan mendatangkan dosa bagi yang tidak melaksanakan. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan mubazir. Tahu mubazir? Tahu.
Apa itu mubazir? Hah? Mubazir itu adalah istilahnya berlebihan dalam hal kita memanfaatkan, menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu. Contohnya apa? Makanan. Bagaimana kita disebut mubazir dengan makanan? Kalau si Fajri hanya ingin makan 1 piring, tidak perlu disiapkan 5 piring. Karena yang 5 piring itu akan menjadi sampah karena tidak bisa dikonsumsi. Wetenge wis ora muat, ora cukup. Sehingga kita harus berbuat bijak kalau memang kita sesuatunya itu sesuai dengan kebutuhan. Raya contohnya, sepatu sudah bagus, bisa-bisanya hari Sabtu sore marah-marah sama ibunya minta dibelikan sepatu baru, padahal yang lama juga masih bagus. Nanti yang lama dibuang-buang buat tempat apa? Sepatu biasanya tempat apa? Tempat tidur tikus. Akhirnya tidak digunakan dan dibuang, jadinya mubazir. Yang pertama. Nah, selanjutnya Pak Guru pengen bertanya juga, mengapa penting untuk menerapkan hukum halal dan haram? Penting bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang memiliki siapa? Allah. Pada prinsipnya apapun yang kita laksanakan itu semata-mata untuk memenuhi perintah dan aturannya yang punya hidup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita juga bersyukur, kita sudah dikasih tahu bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang haram. Contohnya, siapa yang sekarang mau menjawab? Dari kemarin, Bok masih ingat makanan-makanan yang haram apa saja? Ya, babi, miras, apa? Daging anjing. Terus selanjutnya, darah. Terus nanah. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Biawak halal apa haram? Itu nanti bisa dicari ya pengetahuan tentang itu. Apa lagi? Hah? Bangkai. Bangkai itu bahasanya kita tuh apa? Batang. Apa itu batang? Nah, pertanyaannya sekarang Pak Guru ada pertanyaan lagi. Ketika kita memakan daging ayam, apa bedanya daging ayam yang kita makan? Apakah itu halal dan haramnya itu di mana bedanya? Terus? Jadi yang membedakan antara ayam yang kita makan bukan hidup matinya, tapi pada saat matinya itu mati karena sendirinya atau mati karena sebab disembelih. Disembelih pun ada tata aturannya, harus menggunakan pisau yang tajam, membaca bismillah, jangan sampai berbuat aniaya terhadap hewan sembelihan. Nah, selanjutnya sekarang Pak Guru akan membagikan beberapa lembar kerja yang nanti diisi ya. Tolong manfaatkan laptopnya sesuai dengan ketentuan. Nanti kelompok ini akan menjadi atau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing. Ya biasa yang nulis 1 orang, yang lain menjadi penyajinya, ada yang moderator. Ada berapa kelompok sih?
Ini LKPD-nya ada 3 lembar, tapi di dalamnya adalah 1 sampai 5. Ya. Nanti kita kerjakan atau kita pandu bersama-sama biar tahu prosesnya. Kita lihat dari yang LKPD nomor 1. Ya. Ya, kita lihat LKPD nomor 1 sudah dilihat. Ada apa itu judulnya? Namanya orientasi pada masalah. Nggak apa-apa. Jadi metode pembelajaran yang ada, prinsipnya adalah kalian yang berusaha, kalian yang akan menjadi pintar. Jangan sampai segalanya disuapin sama Pak Guru, apa-apa disuapin. Harus mulai berpikir mandiri, baik secara sendiri maupun kelompok, untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang disediakan. Aja, mulai ya, yang LKPD 1, tulis nama kelompoknya, silakan apa? Nama bunga karena sekarang sudah mulai musim hujan, biasanya banyak. Yo, nama bunga. Hah? Anggrek boleh, anggrek bisa diambil. Rate. Terus mawar putih. Melati. Melatinya apa nih? Namanya kelompok apa? Bunga. Mawar sudah ada. Melati sudah. Kalau mau mawar merah, mawar putihnya sudah ada itu. Mawar merah, ya. Ini kalau yang ini mawar putih. Ya. Tadi sudah Pak Guru memberikan contoh terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya. Yang kedua adalah tentang makanan. Pertanyaannya di situ adalah mengapa penting untuk menerapkan ketentuan halal dan haram? Dicari. Disingkat saja, mengapa penting? Pakai Chrome, Bapak pakai Chrome. Dibaca pertanyaannya, mengapa penting untuk menerapkan ketentuan halal dan haram? Ada di situ, ada tuh di ini. Semuanya saling membantu, saling berdiskusi, saling memberi masukan. Cukup dengan satu kalimat pendek saja. Ada enggak? Ada, silakan ngobrol. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang tugasnya menulis, langsung menulis. Ya, ketua kelompok memimpin untuk memberikan panduan. Lanjut, pertanyaan yang kedua di LKPD 1 adalah bagaimana penerapan halal dan haram dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Coba dicari. Ayo mulai disip, tulis aja, ditulis. Bebas, nulisnya bebas sesuai kesepakatan kelompoknya masing-masing, sehingga ditulis seperti. Kita masuk ke yang kedua. Tahapan yang kedua, kalian akan belajar secara mandiri untuk menentukan topik. Jadi itu disebutkan, pilih salah satu topik di bawah ini. Nanti dipilih salah satu. Yang pertama adalah sikap yang menunjukkan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Sikap. Topik yang kedua adalah dampak perilaku mubazir atau konsumsi barang yang tidak halal. Terus yang ketiga adalah kepedulian umat Islam terhadap produk halal. Diskusikan mau pilih yang mana. Silakan kelompoknya. Terus dituliskan di topik yang dipilih, ditulis di antara 3 itu dipindahkan ke situ. Kamu pilih yang mana topiknya? Singkot. Nah, yang ini terus dipindah ke sini. Ya. Terus apa yang kamu ketahui tentang topik itu? Bebas, kamu menerjemahkannya seperti apa? Apa yang kamu ketahui tentang topik itu ditulis, sudah? Sudah, ya. Kenapa diam saja?
Sudah dibuat pertanyaan sudah? Sudah membuat pertanyaan? Kita masuk ke LKPD 3 yaitu penyelidikan. Instruksinya adalah cari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang kamu buat tadi dimintakan jawabannya kepada Google. Sudah, silakan langsung diisi hasil penyelidikannya. Karena kita sumbernya hari ini memiliki Google, ya kita gunakan dulu Google. Jelaskan tentang hukum alat umat muslim. Contohnya nih, kan topiknya kebetulan umat Islam. Hari ini jangan tentang hukumnya, jelaskan bagaimana bentuk kepedulian umat Islam. Itu sudah jawab belum? Sudah. Sekarang disimpulkan. Ini cara menyimpulkannya, ya. Cara menyimpulkannya diurutkan dari tadi topiknya apa? Ini adalah topiknya apa? Apa yang kamu ketahui ada? Selanjutnya adalah pencarian data. Bapak membuat pertanyaan. Setelah itu kesimpulan sementara. Apakah hasil informasi sesuai dengan apa yang kamu ketahui? Ya. Sekarang kita masuk ke udah diisi belum? Yang kesimpulan sementara sudah diisi belum? Ini belum, diisi dulu. Diisi dulu. Sesuai apa enggak antara yang kami ketahui dengan hasil penyelidikan? Kalau sesuai ya sesuai. Kalau kurang sesuai ya apa yang disebutkan kurang sesuai. Lanjut ke yang LKPD 4. Kita mulai lagi. Susun informasi yang telah diperoleh dalam bentuk poster yang menarik ya terkait dengan hasil penyelidikan. Informasinya coba dibuat di sini aja, nggak apa-apa, di bawah. Di halaman berikutnya ada di sini, kalian bisa membuat gambar terkait dengan apa yang sudah kalian dapatkan informasinya. Sekarang untuk mengerjakan yang LKPD 4 adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Sesudah informasi yang telah diperoleh, susun informasi yang telah diperoleh dalam bentuk poster yang menarik. Ya, informasinya nanti ada pendidikan apa? Kepatuhan terhadap syariat, ada gambar apa? Itu gambar ya. Contohnya tadi ada hasil penyelidikan apa nih? Hasilnya apa? Contohnya akan mengakibatkan pelakunya dicampakkan di neraka yang penuh dengan dan penyiksaan. Tinggal membuat saja. Contohnya ada gambar mungkin orang dan ya, terus di sini mungkin api yang panas dan yang bisa dibuat lingkaran akan menjatuhkan orang ke dalam neraka. Seperti itu. Yo, dibuatkan dari hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan. Nah, sesuai dengan hasil penyelidikan ya. Kalimat yang ada di hasil penyelidikan itu apa saja, terus dibuatkan gambar. Ya. Sesuai dengan hasil penyelidikan. Kok hasil penyelidikannya ketemunya apa? Apa ini? Pada manusia boleh makan makanan dan minuman, gambar di situ. Minuman apa? Ya kan yang boleh. Di sini makanan dan minuman halal, kopi, teh. Yang haram misalkan di sini adalah babi karo
Kalau celeng karo minumannya haram di sini. Jadi halal ini haram gitu, Bapak. 5 tambah 5 10 dikurangi 2 kali 3 tambah 1 kali 5 lumayan. Dari hasil penyelidikan kalian sudah tahu bahwa saya punya topik. Saya mengetahui sedikit tentang itu. Setelah itu saya membuat pertanyaan jangan-jangan yang saya tidak tahu dari topik itu apa. Terus dicari di penyelidikan dan mendapatkan kesimpulan sementara. Nah, sesuai apa tidak dengan yang sudah dipikirkan oleh kita semuanya. Terus kalian nanti akan tadi sudah membuat bentuk sajian dari hasil penyelidikan. Nah, yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi prosesnya. Nanti setiap kelompok maju membacakan dari LKPD 1 sampai dengan LKPD 4. Terus temannya nanti harus menanggapi, tidak boleh diam. Kalau diam nanti tidak selesai. Yang membacakan ketua kelompoknya. Yuk silakan dari kelompok. Ini kelompok apa nih? Teratai, maju teratai. Teratai. Nomor 5 maju nanti maju. Sekarang teratai maju, silakan teratai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Detai akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1. Mengapa penting untuk menerapkan ketentuan halal dan haram seperti yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan agar tidak mengikuti lama-lama syaitan. Pertanyaan 2. Bagaimana penerapan halal dan haram dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Manusia, halal dan haram merupakan persoalan kehidupan manusia untuk mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi. Topik yang dipilih, sikap yang menunjukkan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Halal yang merujuk pada harta diperbolehkan, sementara itu haram sendiri yakni berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Pertanyaan kami, berikan contoh penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Terusnya. Arti pendidikan kepatuhan terhadap syariat. B. Kebersihan dan kesucian. C. Kesejahteraan hewan. Kesimpulan sementara yang sesuai dengan informasi yang kita dapat. Terus gambarnya diperlihatkan. Bagaimana terlihat apa tidak? Apakah ada yang mau bertanya? Dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yuk. Ya, lanjut. Siapa yang berfungsi? Presentasi. Mempresentasikan. Kami dari kelompok. Apa namanya? Akan presentasi.
Ya, silakan. Harus halal dan haram pada dasarnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri dengan wujud di dalamnya untuk menjaga kesehatan. Ya. Hasil penyelidikan akan mengeluarkan pelakunya dicampakkan di neraka yang kehinaan dan penyiksaan. Kesimpulannya. Lihatkan gambarnya. Gambarnya tolong ceritakan gambar itu. Ya. Diperlihatkan kepada teman. Apa itu gambar apa? Bukan di neraka yang pada prinsipnya itu ada gambar yang sangat tidak sepadan. Di sana itu lebih hebat sikapnya dibandingkan dengan gambar tersebut. Ya, silakan kepada Tuhan, masih ada yang bertanya. Ada yang bertanya, ayo, ada yang bertanya. Ya, silakan. Contoh penerapan pengetahuan tentang hal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, jawab. Dijawab. Memakan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal. Ya, bagus, jawabannya bagus. Ya, tutup. Sekian. Sekian dari kami, kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari berapa kelompok ini? 5 kelompok sudah melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah menggunakan apa yang disebut dengan problem based learning. Kita belajar berdasarkan masalah. Masalah itu kita temui dengan masyarakat. Setelah kita melihat masalah, kita kira-kira tahu nggak masalah itu, kita buat pertanyaan atau pengetahuan kita kira-kira ini seperti ini. Setelah itu kita validasi, kita verifikasi, kita sesuaikan dengan pendapat para ahli. Karena kita bukan orang yang ahli, kita lagi belajar mencari pengetahuan dari ilmu. Tadi ada disebutkan gambar apa? Ini gambar apa tadi? Akan masuk dalam neraka. Yang ini gambarnya apa? Jenis makanan halal dan yang gambarnya ini daging babi yang halalnya apa itu? Roti sama kopi apa teh? Susu. Yang halal itu pasti mendatangkan kebaikan. Yang haram itu pasti akan mendatangkan keburukan. Jadi sekali lagi kemarin sudah belajar tentang hukumnya
tentang dasar daripada penetapan halal dan haram yang sekarang kalian sudah bisa membuat gambaran poster terkait dengan makanan dan minuman yang dan juga banyak perbuatan yang haram. Contohnya baru tahu sekarang yang kalian tahu perbuatan yang haram. Curi. Membuang sampah sembarangan, terus apa lagi? Bully. dan terkait dengan jadi kalau sudah tahu halal dan haram, melaksanakan yang halalnya, yang perintahnya, dan tinggalkan buang, jangan mengkonsumsi, jangan melakukan yang haram. Nanti dari hasil penilaian kebenaran. Dari hasil penilaian tadi, Pak Guru melihat juga aktivitas diskusinya cukup maju dibandingkan dengan pertemuan yang kemarin. Jadi kalau berdiskusi itu bebas kalian menyampaikan pendapat, bebas kalian mengemukakan pendapatnya. Yang lain jangan marah-marah, jangan berisik. Ya. Itu terkait diskusi. Jadi semuanya sudah meningkat. Pada prinsipnya proses pembelajaran sudah baik, diskusinya sudah mulai berkembang, dan juga perilaku-perilaku yang tidak diperlukan dalam pembelajaran juga sudah mulai berkurang. Dalam hal diskusi tadi ada penyampaian, juga sudah bisa memberikan apa tadi? Pertanyaan dan pendapat. Usahakan itu berkembang. Siap seperti itu? Nah, sekarang kita refleksi pelajaran apa yang didapatkan hari ini? Pelajaran apa yang didapatkan hari ini? Bagaimana perasaannya ketika belajar? Apa yang perlu diperbaiki? Perilaku siapa? Jadi kalau kita negaranya berkembang, kita harusnya bersaing, ya, semuanya ya, bersaing. Terus untuk apa namanya asesmen akhirnya, karena waktunya sudah melewati batas waktu, nanti kalian mengerjakannya secara online saja, sama file atau Google Form-nya yang kemarin. Ya, nanti kalian kerjakan di rumah, usahakan mendapatkan angka yang terbaik. Ada pertanyaan? Ada keluhan, Pak? Keluhan yang paling terasa adalah capek. Kenapa capek? Karena kita tidak terbiasa. Belum terbiasa berdiskusi. Kalau Pak Guru sudah terbiasa berdiskusi, bisa sampai malam untuk berdiskusi. Tadi ada laptop, ada bahan yang lain, kalian tidak memanfaatkan secara maksimal, secara optimal. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Siapa yang mau memimpin doa? Kak Eki, ganti. Sekarang yang putri. Ali. Yuk, siapkan, Bi. Salam.